Luvinus biasanya terlambat biasanya. Ya. Baik, saya bagikan. Cukup kelihatan, Pak? Ya. Oke, kita masuk ke kepemimpinan yang melayani. Servant leadership. Kepemimpinan yang melayani atau servant leadership dalam perspektif biblika adalah model kepemimpinan yang menempatkan pelayanan kepada orang lain sebagai inti dan tujuan utama dari kepemimpinan. Jadi menempatkan pelayanan kepada orang lain sebagai inti dari tujuan utama kepemimpinan. Jadi ini bukan tentang mencari kuasa atau posisi, melainkan menggunakan otoritas untuk membangun, menolong, dan mengorbankan diri demi kesejahteraan yang dipimpin. Nah, kita melihat sekarang dasar Alkitabnya ya. Yang pertama adalah Yesus sebagai teladan utama kita. Peta dan teladan kita Yesus ya, bukan tokoh manusia sehebat apapun, tapi Yesus. Ini dia di dalam Matius 26 ayat 28. Minta tolong dibacakan, Pak. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, itu dia ya. Bukan untuk dilayani tapi melayani. Yang kedua, pencucian kaki murid-murid. Yohanes 12, Yohanes 13 pasal 13 ayat 12 sampai 15. Ya, nanti saudara bisa baca ya tentang pencucian murid-murid kaki Yesus ya. Di mana Yesus menunjukkan bahwa pemimpin yang sejati rela melakukan tugas yang rendah demi kasih kepada yang dipimpin. Yang ketiga, dasarnya gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Jadi ya silakan kalau udah ketemu. Yohanes pasal 10 ayat 11. Pemimpin saya punya ini sudah. Oh tidak ada, tidak apa-apa kalau tidak ada. Jadi pemimpin sejati siap menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi bukan memanfaatkan mereka demi kepentingan pribadi. Justru pemimpin sejati itu menyerahkan nyawanya. Sekarang yang kedua, ciri-ciri kepemimpinan yang melayani itu bagaimana? Ada beberapa poin ya. Antara lain kerendahan hati, pengorbanan, empati dan kasih, membangun orang lain, integritas. Kita lihat ya di dalam hal kerendahan hati. Jadi tidak mencari kehormatan pribadi, tetapi memuliakan Tuhan.
Jadi pemimpin yang sejati itu tidak mencari kehormatan pribadi, tapi memuliakan Tuhan. Yang kedua ada pengorbanan. Siap memberikan waktu, tenaga, bahkan hak pribadi demi kebaikan orang lain. Yang ketiga, empati dan kasih. Ayat-ayatnya bisa saudara cari ya kalau materinya dibagikan. Empati dan kasih. Memahami dan peduli pada kebutuhan orang yang dipimpin. Membangun orang lain. Memimpin untuk memberdayakan mereka, bukan menguasai mereka. Kemudian integritas. Konsisten dalam perkataan, perbuatan, dan menjadi teladan. 1 Petrus 5 ayat 2-3 ya. Yang ketiga, perbedaan dengan kepemimpinan duniawi dan kepemimpinan Kristen. Kalau kepemimpinan dunia itu mereka fokus pada posisi, fokus pada kekuasaan dan keuntungan diri sendiri. Nah itu pasti kelihatannya duniawi ya. Kalau kepemimpinan biblika yang melayani itu fokus pada tanggung jawab, pengorbanan ya karena Yesus sendiri berkorban ya, dan pertumbuhan rohani orang lain. Mereka peduli ya terhadap yang dipimpin, kerohaniannya bagaimana. Jadi bandingkan dengan gereja-gereja yang tidak begitu mempedulikan jemaatnya ya. Tidak memperlengkapi jemaatnya dengan pendalaman Alkitab, dengan mendorong mereka untuk melayani, dan mereka mendorong untuk ikut KKR, seminar, dan lain-lain. Hanya mengandalkan hari Minggu saja. Nah itu payah ya. Yesus menegaskan di dalam Matius 20 ayat 25-26. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tidaklah demikian di antara kamu. Jadi tujuan utamanya adalah memuliakan Allah melalui cara memimpin yang mencerminkan Kristus. Menghasilkan murid yang juga mau melayani. Jadi kalau dapat murid hanya pendengar saja tapi juga tidak mau melayani ya percuma saudara ya. Membangun tubuh Kristus agar bertumbuh dewasa dan kokoh di dalam iman. Nah termasuk kita belajar pada malam hari ini ya, supaya kita dibangun tumbuh dewasa dalam iman dengan pengertian yang benar ya. Coba kita lihat perbandingannya antara kepemimpinan yang melayani menurut Alkitab dengan kepemimpinan yang mementingkan diri sendiri. Nah ini perbedaannya. Kalau dalam hal motivasi, servant leadership itu mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau yang mementingkan diri sendiri itu mengejar kekuasaan dan keuntungan diri sendiri. Kemudian tujuannya, servant leadership membawa orang bertumbuh dalam Kristus. Kalau yang mementingkan diri sendiri memuaskan ambisi pribadi ya. Dalam hal sikap hati, dia rendah hati ya. Kalau servant leadership itu rendah hati. Kalau yang untuk kepentingan diri sendiri, dia akan sombong dan ingin diagungkan. Gila hormat dan sebagainya. Dalam hal gaya pimpinan, gaya memimpin, kalau servant leadership itu memberi teladan dan melayani. Kalau yang kepentingan diri sendiri itu memerintah dan memaksa. Aspek relasi dengan yang dipimpin. Jadi kalau yang servant leadership itu seperti gembala kepada domba. Jadi dombanya dituntun ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Kalau yang kepemimpinan yang mementingkan diri sendiri, itu seperti penguasa kepada bawahan, atas ke bawah gitu ya. Dalam hal penggunaan otoritas, servant leadership itu untuk membangun dan melindungi. Kalau untuk
Kalau kepentingan kepemimpinan yang mementingkan diri sendiri untuk mengontrol dan menguasai. Fokus akhirnya, kalau yang servant leadership itu memuliakan Allah. Kalau yang kepentingan diri sendiri, yang memuliakan diri sendiri, mengutamakan perutnya sendiri. Hasil jangka panjangnya, kalau servant leadership itu jemaat bertumbuh, pemimpin menjadi teladan. Nah, kalau yang mengutamakan kepentingan pribadi, jemaat merasa tertekan, pemimpin ditakut-takuti. Nah, itu perbedaannya. Sekarang pemimpin adalah hamba. Pemimpin adalah hamba berarti seorang pemimpin dalam perspektif Alkitab memandang dirinya bukan sebagai penguasa yang dilayani, tetapi sebagai pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yesus sendiri berkata ya dalam Matius 20 ayat 26, minta tolong dibacakan. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Ada yang gabung? Shalom, selamat malam Pak. Kita baru mulai. Jadi barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 20 ayat 26. Nah, seharusnya ini diterapkan di dalam pemerintahan ya. Kita tahu di pemerintahan Indonesia itu sangat korup sekali. Sangat bosi sendiri. Mereka seperti bos besar yang ingin dilayani. Tapi dalam kekristenan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi seharusnya presiden itu pelayan kita. Bukan rakyat yang ditarik pajak sampai tidak bisa bernafas. Artinya kepemimpinan sejati itu bukan diukur dari seberapa banyak orang yang tunduk padanya, tetapi dari seberapa besar ia rela berkorban, merendahkan diri, dan melayani demi kebaikan mereka yang ia pimpin. Seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, ayat utamanya adalah ini dia. Filipi 2 ayat 3 sampai 8, Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Kepemimpinan dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa, kita baca pelan-pelan. Minta tolong dibacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak
luar biasa ya. Contoh teladan Yesus ya, taat sampai mati. Makna untuk kepemimpinan Kristen. Yang pertama adalah kerendahan hati sebagai fondasinya. Pemimpin Kristen memandang orang lain lebih penting daripada dirinya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi bukan mengejar ambisi pribadi atau gengsi pribadi, tetapi mengutamakan kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Wah, kalau pemimpin kita seperti ini, Indonesia akan makmur ya. Tapi faktanya masih banyak koruptor yang bebas di Indonesia. Teladan Kristus, yang ketiga teladan Kristus. Yesus walaupun memiliki kemuliaan ilahi, rela mengosongkan diri kenosis untuk menjadi hamba. Yang keempat, pengorbanan total. Jadi kepemimpinan yang sejati itu siap memikul harga yang mahal, bahkan sampai mengorbankan hidup. Aplikasinya, bagi pemimpin gereja atau komunitas Kristen harus rela turun dari kenyamanan jabatan demi melayani kebutuhan rohani dan jasmani jemaat. Nah, banyak kan ketua-ketua sinode yang sudah beberapa kali dipilih masih terus saja ingin jadi pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan yang benar tidak ditentukan oleh posisi tinggi, tapi oleh kemauan untuk merendahkan diri demi orang lain. Nah, yang kedua kita melihat di Yohanes 13 ayat 12 sampai 17 ya. Kepemimpinan yang melayani. Silakan. Setelah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah itu. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Itu pun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, makna untuk kepemimpinan Kristen. Yesus memimpin dengan memberi teladan, pelayanan di dalam pelayanan. Ia melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan hamba terendah. Yang kedua, tidak ada jabatan yang terlalu tinggi untuk melayani. Bahkan Tuhan dan guru rela melakukan pelayanan yang paling rendah demi kasih. Yang ketiga, kepemimpinan sama dengan memberi teladan nyata. Jadi bukan sekedar memberikan perintah atau instruksi. Yang ketiga, kebahagiaan pemimpin terletak pada ketaatan di dalam melayani. Kalau dia bisa taat di dalam melayani, mengikuti apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, itu dia sudah bahagia. Nah, aplikasinya bagaimana? Pemimpin Kristen tidak hanya mengajar tentang kasih dan kerendahan hati, tapi mempraktekannya di depan orang yang dipimpin. Pemimpin yang mau melakukan tugas kecil dan sederhana, memberi pesan kuat bahwa pelayanan tidak ada tingkatan kelasnya. Jadi benang merah Filipi 2 ayat 3-8 dan Yohanes
13 sampai 20, ayat 12 sampai 17. Keduanya menekankan bahwa kepemimpinan Kristen bukan soal kekuasaan, tetapi soal pelayanan yang lahir dari kerendahan hati. Jadi Filipi 2 menyoroti sikap hati, kerendahan hati, kenosis mengosongkan diri, dan rela berkorban. Sedangkan Yohanes 13 menyoroti tindakan nyata. Jadi melayani bahkan dengan pekerjaan yang hina. Ya, jadi kalau kita renungkan secara jujur, orang yang membersihkan toilet di gereja itu bukan lebih hina dari yang berkhotbah di atas mimbar. Kalau orang yang membersihkan toilet gereja itu melakukan dengan sungguh-sungguh karena cinta Tuhan, dia sama melakukan baiknya dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman dari mimbar. Jadi kita jangan hanya melihat fungsinya ya, tapi kita melihat teladan Yesus. Yesus rela melakukan yang hina supaya kita bisa diangkat lebih tinggi, lebih mulia, makin dekat kepadanya. Prinsip ini bisa dirangkum dalam kalimat seperti ini ya. Coba dibacakan yang agak keras, Pak, silakan. Ya, silakan. Pemimpin Kristen sejati adalah dia yang mau turun paling rendah untuk mengangkat orang lain setinggi mungkin. Nah, itu dia. Pemimpin Kristen sejati adalah dia yang mau turun paling rendah untuk mengangkat orang lain setinggi mungkin. Jadi bukan sikut sana sikut sini, bukan jegal sana bukan jegal situ, tapi mengangkat orang lain setinggi mungkin tanpa memberdirikan dirinya. Itulah pemimpin yang sejati. Sekarang kita melihat konsep yang terkenal dalam kekristenannya, down mobility di dalam Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan downward mobility? Downward mobility itu istilah yang sering dipakai oleh penulis dan penulis rohani untuk menggambarkan jalan yang Yesus tempuh. Jadi bukan naik ke puncak kekuasaan duniawi, tetapi turun ke titik yang terendah demi menyelamatkan manusia. Downward mobility. Jadi berlawanan dengan pola pikir dunia yang mengejar upward mobility, yang mengejar karir naik, status meningkat, kuasa bertambah, dan sebagainya. Downward mobility yang dilakukan Kristus itu berarti sengaja menanggalkan hak kuasa dan kemuliaan demi melayani dan mengorbankan diri. Nah, kita lihat Paulus pun seperti itu ya. Rela meninggalkan haknya, seharusnya dia layak untuk dihargai lebih, tapi dia tinggalkan hak itu demi dia supaya melayani lebih lagi. Nah, dasar biblikanya ini dia. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kata Yesus, Yesus itu dalam rupa Allah tidak mempertahankan hak istimewanya. Yang kedua, dia mengosongkan diri, kenosis. Rela melepaskan kemuliaan surgawi. Yang ketiga, mengambil rupa hamba. Masuk dalam keterbatasan manusia. Yang keempat, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Jadi proses ini bukan kebetulan, melainkan pilihan sadar untuk turun demi orang lain. Yang kedua sekarang, prinsip kepemimpinan dari downward mobility. Yang pertama, kepemimpinan bukan soal naik pangkat, tapi turun hati. Dunia itu mengukur sukses dari berapa tinggi posisi kita.
jabatan kita, kedudukan kita. Tapi Kristus mengukur dari berapa rendah kita mau melayani. Saudara tidak dihargai, saudara dicuekin, saudara tetap setia melayani. Nah, itu tidak mudah. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, pasti siapapun tidak akan kuat, saudara. Yang kedua, mengosongkan diri dari hak pribadi. Seorang pemimpin Kristen rela menanggalkan hak demi kebaikan yang dipimpin. Misalnya hak untuk selalu benar, hak untuk mendapat penghormatan, dan sebagainya. Yang ketiga, melayani tanpa gengsi. Yesus membasuh kaki murid-muridnya di dalam Yohanes 13 ayat 1-17. Itu contoh nyata bahwa tidak ada pelayanan yang terlalu rendah. Yang empat, pengorbanan sebagai puncak kepemimpinan. Downward mobility mencapai titik tertinggi di kayu salib. Ketika pemimpin memberi nyawanya demi yang dipimpin, nah, itulah ketaatan yang luar biasa. Memberikan nyawanya. Yang ketiga, aplikasi dalam kepemimpinan Kristen. Di dalam gereja, pemimpin rohani tidak mencari jabatan demi status, tetapi siap melayani bahkan di area yang dianggap kecil atau bahkan tidak terlihat, tidak kelihatan sama sekali. Ingat, dalam pelayanan itu Kristus harus semakin besar, tetapi kita semakin kecil, semakin tidak terlihat. Dalam pelayanan publik, pemimpin Kristen memutuskan kebijakan yang mungkin tidak populer secara politik, tetapi benar secara moral. Di dalam keluarga, ayah, ibu memimpin dengan mengutamakan pengorbanan demi anak, bukan demi gengsi pribadi. Jadi dalam downward mobility dalam Kristus adalah jalan kerendahan hati dan pengorbanan yang disengaja dari kemuliaan surga turun menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati bagi kita yang berdosa. Ini saya tambah aja ya, biar tegas. Bagi pemimpin Kristen ini berarti turun untuk mengangkat orang lain, memberi diri untuk melayani, dan mengosongkan hak demi kasih. Ini ya skemanya ya. Downward mobility Kristus itu ya. Rupa Allah, kemuliaan surga, tidak mempertahankan haknya, mengosongkan diri kenosis, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi ini adalah pengorbanan total, saudara. Di dalam pelayanan kita mungkin sampai habis-habisan. Bahkan kita mungkin tidak dihargai. Tapi kalau itu kita lakukan dengan ketaatan total, dan kita melakukan dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan, maka kita bisa taat sampai mati. Sekalipun dunia tidak menghargai pelayanan kita, itu tidak masalah, saudara. Yang penting Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, ini nanti saudara bisa baca sendiri ya, penjelasan aplikasinya ya. Ini tabel-tabel saja. Saya mau menyampaikan yang lebih penting.
Jadi downward mobility itu jalan turun demi mengangkat orang lainnya. Dunia berkata naiklah setinggi-tingginya. Tetapi Kristus berkata turunlah sedalam-dalamnya untuk melayani. Berbeda, saudara. Tapi anehnya gereja sekarang banyak yang mengadopsi pandangan dunia. Nah, ini tugas kita untuk mengembalikan ke peta dan teladan Yesus. Turunlah sedalam-dalamnya untuk melayani. Melayani dengan kasih dan pengorbanan. Nah, ini dua hal yang sangat berat. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri pasti gagal. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan, kita bisa melewatinya. Melayani dengan kasih dan pengorbanan. Melayani itu memberi diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi bukan sekedar melakukan pekerjaan. Dan kita lakukan dengan kasih. Motivasi pelayanan lahir dari hati yang mengasihi. Bukan karena kewajiban, rutinitas, atau mencari pujian. Ini saya tambah rutinitas biar tegas. Rutinitas. Berikutnya dengan pengorbanan. Jadi bersedia menanggung biaya, risiko, atau kehilangan demi kebaikan orang lain. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan ya. Kasih tanpa pengorbanan itu hanya kata-kata. Pengorbanan tanpa kasih itu bisa berubah menjadi suatu beban. Nah, dasar Alkitabnya ini dia. Minta tolong dibacakan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu dia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pelayanan sejati adalah kasih yang mengorbankan kenyamanan dan bahkan nyawa demi orang lain. Jadi bukan main-main ya, memimpin orang itu ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, itu dia. Kita melakukannya dengan perbuatan di dalam kebenaran. Jadi kasih dibuktikan melalui tindakan nyata yang terukur. Bukan hanya sekedar kata-kata yang manis. Lanjut di Markus 10 ayat 45. Silakan. Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu dia. Kasih dan pengorbanan adalah DNA kepemimpinan Yesus. Kasih, pengorbanan. Dua hal itu yang jadi satu ya. Yang mestinya ada dalam setiap pelayan hamba Tuhan. Makanya kita mempelajari kepemimpinan Kristen ini supaya tahu bahwa kita ini sebenarnya pelayan. Prinsip-prinsip kepemimpinan melayani dengan kasih dan pengorbanan. Jadi kasih sebagai motivasi utama. Bukan sekedar menjalankan tugas, tapi benar-benar peduli pada kesejahteraan orang yang dia pimpin. Yang kedua, pengorbanan sebagai bentuk tertinggi kasih. Jadi melayani bisa berarti mengorbankan waktu,
mengorbankan tenaga, harta, atau bahkan reputasi. Yang ketiga, tidak memilih-milih penerima kasih. Yesus membasuh kaki Yudas yang akan mengkhianati dia. Pelayanan sejati tidak terikat pada respon penerima. Apakah responnya itu baik ataukah buruk? Saudara melayani itu sudah berhasil. Jadi bukan tergantung dari respon orang lain di dalam menerima kita. Ya contohnya jelas ya, Yesus membasuh kaki Yudas. Saudara bayangkan ya kalau saudara tahu bahwa orang yang akan mengkhianati saudara, saudara basuh kakinya, perasaan saudara bagaimana? Hancur pasti. Nah kita meneladani Yesus saudara-saudara. Tidak peduli orang itu kelak akan menjatuhkan kita, ataupun membuat suatu berita bohong sehingga kita dirugikan. Tidak peduli apapun kondisinya, kita tetap melayani. Intinya itu. Yang keempat, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kenyamanan pribadi. Pemimpin yang mau menanggung harga demi tim atau jemaatnya membangun kepercayaan yang dalam, membangun trust ya. Jadi harus menanggung harga, bayar harga, berani bayar harga. Nah aplikasinya di dalam gereja, gembala jemaat yang tetap mendoakan, mengunjungi dan menolong jemaat meski di tengah jadwal yang padat atau situasi yang sulit. Di dalam pekerjaan, pemimpin yang rela turun tangan membantu tim saat krisis. Jadi bukan hanya memberi instruksi dari jauh. Di dalam keluarga, orang tua yang mengutamakan pendidikan dan rohani anak, walau harus mengorbankan kesenangan pribadi. Nah kita lanjut yang kelima ya. Melayani dengan kasih dan pengorbanan itu sama dengan memimpin seperti Yesus. Kasih itu adalah motivasi yang murni. Pengorbanan itu adalah bukti nyata dari kasih itu. Kepemimpinan Kristen diukur bukan dari berapa banyak orang yang melayani kita, tetapi dari berapa banyak kita melayani dengan kasih. Meski harus berkorban. Tidak masalah, saudara. Sama seperti kita saat ini malam ini hanya belajar 2 orang. Tidak masalah. Saya pun harus berani mengorbankan waktu saya yang seharusnya hujan-hujan kayak gini pakai tidur, tidak apa-apa ya. Atau cuma 2 orang. Tapi tidak ada integritas, ada komitmen untuk berkorban supaya kita semua diberikan pengertian yang benar melalui firman Tuhan. Jadi bukan terletak pada banyaknya orang, tetapi apakah kita sungguh-sungguh melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih dan pengorbanan itu seperti ini ya. Kasih, motivasi, pelayanan itu bukti kasih. Kasih itu kasih, motivasi, pelayanan, bukti kasih. Bukti kasihnya adalah pengorbanan. Jadi omong kosong kalau dia melayani tapi tidak mau berkorban. Saudara. Berkorban itu macam-macam, bisa waktu, bisa perasaan, bisa uang, bisa tenaga, dan sebagainya, pikiran. Saya pun mempersiapkan materi kuliah ini juga dengan pengorbanan. Melakukan yang sebaik mungkin yang saya bisa. Saudara pun datang tentu dengan mengorbankan waktu saudara. Nah itu luar biasa ya, sama-sama berkorban waktu.
Di dalam pelayanan semestinya gitu juga. Kasih itu motivasi inti. Dasar pelayanan kasih itu kasih kepada Allah dan sesama manusia. Tanpa kasih, pelayanan bisa menjadi beban dan sekedar rutinitas. Nah, di dalam pelayanan itu adalah ekspresi kasih. Kasih tidak berhenti di perasaan, tetapi diwujudkan melalui tindakan melayani. Pelayanan adalah wajah kasih yang terlihat oleh orang lain. Lantas pengorbanan. Pengorbanan itu puncak dari pelayanan. Pelayanan yang sejati sering menuntut pengorbanan waktu, tenaga, kenyamanan, bahkan nyawa. Jadi inilah bukti paling nyata dari kasih itu. Contoh konkret, kasih gembala jemaat peduli pada kehidupan rohani jemaatnya. Kalau sekarang kan gembala jemaat lebih peduli dompetnya daripada kerohanian jemaatnya. Ini yang cilaka. Pelayanan, ia rajin mengajar firman, mendoakan dan mengunjungi jemaat. Pengorbanan, ia rela meluangkan waktu tengah malam untuk menolong jemaat yang sedang krisis, meski harus mengorbankan istirahat. Saya pernah ya, waktu saya di Batam itu, saya harus membelikan darah di PMI 2 kantong untuk anak jemaat yang gereja yang saya layani. Anaknya jemaat itu kena DBD. Dan saya harus membeli ke kota untuk 2 kantong darah itu di tengah hujan lebat. Saya ngebut sampai dapat darah itu. Dan puji Tuhan, setelah saya berikan di rumah sakit, anak itu tertolong. Selain karena darah itu, dan anak itu juga diberikan jus waktu itu, jus jambu merah, guava itu. Jadi besok sorenya, anak itu sudah bangun siuman dan sudah boleh pulang. Sukacita, saudara. Karena kalau nggak ada yang berkorban ya susah juga. Kebetulan saya memang dari Batam, di Batam sudah tahu ya, karena saya kan lama bekerja di Batam. Jadi ya udah, saya aja yang tahu kotanya. Saya langsung di tengah-tengah hujan tuh saya belikan darahnya. Jadi intinya pelayanan itu berkorban, saudara. Dalam kepemimpinan Kristen, kasih itu melahirkan pelayanan, dan pelayanan yang sejati selalu mengandung unsur pengorbanan. Itu saja, kita masuk diskusi tanya jawab. Nanti materinya akan saya bagikan. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Pak Maksi, Pak Olivera, silakan. Ada yang mau sharing mungkin? Ya, silakan Pak Maksi. Masalah kepemimpinan untuk biar pelayanan, Pak. Kadang kita melihat ini yang sekarang ini kelihatan kepemimpinan, dia turun ke bawah itu melayani jemaat itu. Kadang dia lihat juga jemaatnya, apakah jemaat itu kaya atau miskin. Itu dia. Di atas, Pak. Itu, Pak. Seperti apa ini? Betul, fakta itu banyak gereja yang seperti itu. Apalagi kalau donaturnya ya, donatur besar gereja, wah dilayani kayak raja. Tapi kalau jemaatnya itu yang miskin, wah tuh dilayani ala kadarnya aja. Ya kita doakan dari gereja saja. Tapi kalau yang donatur, waduh dilayani sampai ke rumah. Malam-malam pun didoakan. Nah itulah, itu faktanya, memang betul itu. Betul sekali Pak Mangsi. Banyak yang pilih kasih. Betul.
Justru kalau kita tahu jemaat itu tidak mampu, kita harusnya lebih memperhatikan dia ketimbang yang mampu. Karena yang mampu tak diperhatikan pun nggak masalah, karena dia sudah punya segalanya. Uang ada, rumah mewah sudah. Kalau yang nggak punya, yang nggak mampu ini loh, dia besok makan apa nggak tahu. Harusnya kita lebih memperhatikan, mereka yang tidak mampu. Betul-betul sekali Pak Maksi. Ya, Pak Olivera, silakan. Putus-putus suaranya. Ya, silakan. Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Miris ya, sekarang ini banyak hamba Tuhan yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan itu fakta. Banyak gereja yang seperti demikian. Dia yang pengen dilayani. Oh, harus gajinya, honornya dinaikin. Oh, nanti kalau dia diundang harus dijemput pakai mobil mewah, nginepnya di hotel dan sebagainya. Saya pernah pelayanan di pedalaman di Kalimantan itu. Pada waktu saya dijemput, itu sambutan yang pertama kali saya jatuh dari lumpur. Dan kami berdua mandi lumpur. Karena waktu itu ya bulan-bulan ini seperti inilah hujan. Dan tahu sendiri Kalimantan memang banyak jalan yang rusak. Jadi pertama kali nyampe gereja, nyampe pastori, kami nyuci baju saya. Dan memang pelayanan menuntut pengorbanan ya. Pengorbanan apa saja, bukan cuma uang, tapi tenaga, waktu, perasaan, apalagi ya, pengorbanan yang lainnya juga banyak. Dan memang itu tidak mudah. Kalau kita bersandar pada kekuatan sendiri, pasti ngapain aku pelayanan di pedalaman, lebih baik tidur di rumah, kan enak lihat sinetron atau lihat F1. Kalau saya hobi lihat F1 nih. Tapi tidak, kalau waktu pelayanan ya sudah pelayanan. Ada uang atau tidak, cukup untuk membeli tiket atau tidak, kalau memang waktunya berangkat, ya berangkat. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memperlengkapi kita. Dan jangan pernah meragukan panggilan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang punya seluruh alam semesta ini. Saya dulu pernah menangis ya. Kurang 1 minggu saya tidak punya uang apa-apa untuk beli tiket. Bahkan saya telepon ke panitianya untuk mencari pembicara lain. Oh, enggak bisa Pak, ini 1 minggu, tidak mungkin kita cari pembicara baru. Ya sudah, kalau gitu jalan terbaik adalah kita berdoa. Ya sudah, kita mendoakan untuk kebutuhan itu. Dan besoknya, saya akan ngajar privat juga. Murid saya bukan orang Kristen, orang Islam. Yang seharusnya dia sudah lulus. Dia mau belajar topik yang lain. Saya ngajar komputer. Dia mau topik yang lain. Dan uang dia untuk pelajaran baru itu sama persis sebesar tiket yang dibutuhkan. 485.000 waktu itu. Sama persis, tidak lebih, tidak kurang. Saya bilang ke hamba Tuhan yang di sana, Pak, saya cuma punya uang untuk tiket, 1 tiket ke sana. Dan pulangnya saya tidak tahu pakai apa nanti. Oh, nggak apa-apa Pak Aryo.
Yang penting Bapak sampai di sini dulu, kita KKR, nanti pulangnya kita atur. Saya KKR di sana 1 minggu, dan puji Tuhan, selesai KKR itu, saya dengan presiden misinya terbang ke Jakarta, kemudian kami nginep satu hari di tempat beliau di misionaris itu. Kemudian pulangnya dari Jakarta ke Surabaya, saya naik kereta api. Dan sepulang itu saya masih diberi amplop, tidak banyak, tapi cukup. Itulah kalau kita mempunyai hati untuk pelayanan, ada panggilan pelayanan, jangan ragukan. Besok mau bagaimana carinya, itu saya sudah izin ke mama saya. Saya izin untuk pelayanan. Pedoman saya cuma mama saya waktu almarhum yang masih hidup itu. Kalau mama mengizinkan, saya akan berangkat. Tapi kalau tidak mengizinkan, saya juga tidak akan berangkat. Tapi apa yang terjadi? Kamu berangkat aja, tidak apa-apa. Saya berangkat. Dengan kondisi yang pas-pasan. Jadi intinya adalah, jangan sia-siakan pelayanan, panggilan pelayanan Tuhan. Mumpung kita masih diberi hidup. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saya pernah mengalami stroke tahun 2021. Mati separuh. Kanan sama kaki kanan sama tangan kanan mati. Selama 1 bulan. Saya merasakan betapa luar biasanya Tuhan memelihara saya. Bahkan saya memberikan nyawa saya pun tidak ada apa-apanya dibandingkan cinta kasih Tuhan kepada saya. Nah itulah berkaitan dengan pelayanannya. Mungkin Pak Maksi ada lagi yang mau disampaikan? Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Atau Pak Olivera. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani itu luar biasa. Tak banyak orang yang dipilih. Atau diperlengkapi seperti saat ini kita belajar ini ya. Kita mau memberikan diri untuk belajar. Sebagai proses diperlengkapi, itu sudah luar biasa. Selalu saya katakan berulang-ulang, saya mempersiapkan itu pun juga belajar. Saya mendapat berkat juga. Jadi sangat-sangat merugi sendiri ya kalau orang tidak mau belajar. Merugikan dirinya sendiri. Sekalipun dia sudah doktor, sudah PhD, kalau dia berhenti belajar, dia berpotensi menyesatkan dan disesatkan. Nggak peduli dia dokter, nggak peduli dia PhD. Itu prinsipnya. Oke, Pak Maksi, ada lagi? Cukup? Pak Olivera, cukup? Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa, minta tolong Pak Maksi untuk pimpin kita dalam doa, bisa? Mari kita berdoa. Mari kita tandai kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam surga yang maha mulia dan maha baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami pada malam ini, yaitu kami boleh mengikuti dan mendengarkan firman-firman-Mu. Semoga firman yang kami dapat yang dari dosen kami dan juga dari kami untuk kedepannya, dan semoga firman-firman itu menjadi berkat buat kami untuk pemimpin kami, dan kami siap melayani para umat atau jemaat yang mungkin belum mengerti tentang firman-Mu. Bapa yang maha mulia dan maha baik, pada kesempatan ini kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk seluruh keluarga kami, terutama pada malam ini yang kami hadir di sini, yaitu dosen kami,
teman-teman kami yang mungkin tidak hadir, tidak ada waktu, mereka ada halangan, semoga berilah mereka kesehatan. Dan kami pun malam ini sebentar lagi kami mungkin mengambil waktu istirahat untuk tidur. Jagalah kami, lindungi kami, dan bangunkan kami untuk pagi dengan semangat yang baru untuk melanjutkan aktivitas kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa dan perantaraan Kristus kami. Amin. Amin. Terima kasih waktunya. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.